Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanianti dengan NIM 10572111433 dari kelas M23D Program Studi Manajemen. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah perspektif studi kelayakan bisnis, yang kedua yaitu merintis usaha baru, yang ketiga membeli perusahaan atau franchise, serta memahami aspek-aspek manajemen bisnis. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, pada materi pertama ini saya akan membahas tentang perspektif studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan itu penting sebelum kita memulai usaha, supaya bisnis yang kita bangun tidak asal jalan, tapi benar-benar bertahan dan menghasilkan keuntungan. Studi kelayakan bisnis itu artinya kita menilai apakah ide usaha yang kita jalankan itu layak atau tidak. Ada beberapa aspek penting yang wajib diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran, untuk tahu siapa target kita dan seberapa besar peluangnya. Yang kedua, aspek keuangan, yaitu mencakup modal, arus kas, dan proyeksi keuntungan. Yang ketiga yaitu aspek teknis dan operasional, misalnya lokasi, usaha dan alat produksi. Keempat, aspek hukum dan regulatif. Yang kelima adalah aspek manajemen dan SDM, yaitu siapa yang menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir adalah aspek sosial dan lingkungan, apakah usaha kita berdampak baik bagi masyarakat. Intinya, studi kelayakan itu seperti fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, bisnisnya juga kokoh dan tahan lama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi merintis usaha baru. Merintis usaha itu artinya membangun bisnis dari nol, mulai dari ide, rencana, sampai akhirnya jalan sendiri. Langkah-langkahnya juga jelas. Yang pertama itu tentu kita harus temukan ide bisnis yang sesuai dengan minat dan punya peluang pasar. Yang kedua, lakukan riset pasar biar tahu kebutuhan konsumen dan siapa pesaing kita. Yang ketiga, buat rencana bisnis yang mencakup strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Yang keempat, siapkan modal, bisa dari tabungan, investor, atau pinjaman, tapi tetap harus diatur dengan bijak. Yang kelima, mulai jalankan usaha, fokus pada satu produk dan jaga kualitasnya. Dan yang terakhir itu konsisten dan adaptif, karena dunia bisnis cepat berubah. Jadi merintis usaha itu bukan soal besar kecilnya modal, tapi seberapa besar tekad dan strategi kita. Banyak pengusaha besar juga mulai dari hal kecil, tapi mereka tekun dan konsisten sampai berhasil. Sekarang kita masuk ke pilihan lain dalam dunia bisnis, yaitu membeli perusahaan atau franchise. Kalau kamu merasa berat memulai dari nol, cara ini bisa jadi alternatif yang cepat. Franchise artinya kita membeli hak untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sudah terbukti. Keuntungannya yaitu brandnya sudah dikenal, ada bimbingan dari pusat, dan sistemnya juga sudah jelas. Tapi kekurangannya itu kamu harus bayar biaya awal dan royalti, serta tidak bisa sembarang untuk mengubah sistem. Sedangkan kalau kamu membeli perusahaan yang sudah jalan, kamu langsung punya pelanggan, aset dan sistem yang siap pakai. Tapi hati-hati, karena bisa saja ada masalah tersembunyi seperti hutang atau manajemen yang belum sehat. Jadi dua-duanya itu sama-sama punya peluang. Asal sebelum kamu beli, analisis dulu kelayakannya secara matang. Nah, yang terakhir ini hal yang paling penting dalam dunia usaha, yaitu memahami aspek-aspek manajemen bisnis. Manajemen bisnis itu artinya cara mengatur semua sumber daya, mulai dari manusia, uang, waktu, sampai teknologi, supaya usaha bisa berjalan dengan lancar. Dalam manajemen ada beberapa 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan dan strategi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organisasi, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga itu pengarahan atau direktif, yaitu memberi arahan dan motivasi.
Yang bagus itu bukan cuma punya produk yang hebat, tapi juga manajemen yang kuat dan efisien. Jadi kuncinya kelola usaha dengan sistem yang rapi dan tim yang solid. Itu yang bikin bisnis kita berkembang terus ke depan. Nah, jadi dari 4 materi tadi, mulai dari studi kelayakan bisnis, merintis usaha, membeli franchise, sampai memahami manajemen. Semuanya itu saling berkaitan. Kalau kita kuasai keempatnya, insya Allah bisa bisnis yang kita bangun bukan cuma jalan, tapi juga bertahan dan tumbuh besar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi